Selamat sore, saya Putu Ayu Eka Wulandari dengan nomor induk mahasiswa F1A 019148. Saya akan memaparkan asistensi 2 untuk tugas besar struktur kayu. Sebelum saya memaparkan hasil asistensi yang kedua, saya ingin menampilkan beberapa koreksi dari dosen pembimbing saya. Yang pertama adalah untuk memperbaiki rumus gaya lintang pada perhitungan statistical boarding, dan yang kedua adalah untuk mengontrol lanjutan, maka rumusnya untuk gaya arah X pembaginya adalah IX, dan arah gaya Y membaginya adalah Y. Maka dari itu, saya mengganti rumus pada lintang menjadi 1/2 untuk arah X dan untuk arah Y, dan akibat beban hidup juga saya mengganti gaya lintang, rumus pada gaya lintang di arah X dan arah Y menjadi 1/2 dan dikali dengan beban hidup. Sama dengan beban mati juga dikali dengan beban mati, yaitu beban merata karena boarding merupakan beban merata. Selanjutnya, untuk koreksi yang kedua yaitu pada untuk mengontrol tahanan geser, yaitu lanjutan akibat beban tetap pada delta X pembaginya adalah IX. Sebelumnya saya membagi dengan IY, dan delta Y pembaginya adalah IY. Sehingga didapatkan nilai 0,3 cm dan 0,3 cm karena pembulatan. Maka dari itu delta lanjutan nilainya berubah sehingga kontrol lanjutan maka kontrol lanjutan juga nilainya berubah karena delta lanjutannya berubah menjadi 0,44 yang sebelumnya 0,743. Tetapi masih kontrol karena lebih kecil dari lanjutan izin yang dicari. Itu lanjutan izin yang dicari adalah sebesar 1,33 cm. Maka kontrol lanjutan dapat dikontrol. Bab 2, perhitungan pembebanan kuda-kuda. Perhitungan pembebanan kuda-kuda akibat beban mati. Yang pertama adalah karena berat sendiri kuda-kuda. Dapat dihitung dengan data-data perencanaan sebagai berikut. Berat masing-masing bentang kuda-kuda pada bentang A1 dapat dicari dengan mengalihkan panjang batang A1 dikali dimensi boarding dikali faktor koreksi dan dikali kerapatan kayu. Panjang batang A1 terlampir pada tabel berikut, diikuti dengan panjang batang untuk batang bawah, ada 10 batang bawah, dan untuk batang diagonal, serta untuk batang vertikal. Maka didapatkan nilai 7,461. Lalu berat sendiri kuda-kuda pada sambungan-sambungannya atau join-joinnya. Yang pertama adalah join 1, yaitu 0,5 dikali berat batang 1 ditambah berat batang 5. Kenapa berat batang 1 dan berat batang B1? Karena pada join 1 itu menghubungkan antara batang atas 1 dan batang diagonal 1. Sepertinya ini harusnya diagonal 1, mohon maaf saya sepertinya salah menuliskan. Maka didapatkan nilai 7,461. Selanjutnya dilanjutkan pada tabel berikut ini. Pada tabel berikut ini, join 1 sampai join 20. Selanjutnya, akibat berat penutup yang kedua adalah berat penutup atapnya. Join 1 sama dengan join 11 dapat dicari dengan mengalihkan 0,5 dikali panjang batang A1 dikali jarak kuda-kuda dan dikali berat penutup atap. Maka didapatkan nilai 27,132. Lalu join 2 sampai join 10 nilainya sama karena dapat dilihat di gambar. Join 1 dan join 11 terdapat di ujung rangka, maka harus dibagi 2 sehingga join di dalamnya tidak perlu dibagi 2, maka nilainya sama. Didapatkan nilai sebesar 54,264 kg. Yang ketiga, berat boardingnya dapat dicari dengan mengalihkan jarak antara kuda-kuda dikali dimensi boarding dikali kerapatan kayu. Maka didapatkan untuk berat boarding sebesar 21,369 kg. Dan ditampilkan di tabel berikut. Ini adalah beban kuda-kuda yang tadi, dan ini adalah berat penutup atap pada join 1 dan join berat penutup atap pada join 1 dan join 11 sama. Di dalam slide itu berat boarding juga sampai dari join 1 sampai join 11 adalah sama. Karena boarding terletak pada bagian atas rangka, maka beratnya di tiap sambungan adalah sama. Selanjutnya, yang keempat, beban sambungannya pada join 1 dapat dicari dengan mengalihkan berat kuda-kuda dikali 0,15, maka akan didapatkan nilai sebesar 1,12. Yang keempat, beban sambungan pada join 1 dapat dicari dengan mengalihkan berat kuda-kuda dikali 0,15, maka akan didapatkan nilai sebesar 1,12. Lalu, akibat beban angin, terdapat data untuk tekanan angin sebesar 30 kg per meter kuadrat, dan angin tekan atau WT sebesar 0, atau tidak ada gaya akibat angin tekan, dan angin hisap atau WH sebesar minus 15,96 kg per meter.
Akibat berat angin tekan pada join 1 sama dengan join 10, yaitu dapat dicari dengan mengalihkan setengah dikali panjang batang A1 dikali jarak kuda-kuda dikali WT atau gaya akibat angin tekan. Maka karena gaya akibat angin tekannya tidak ada atau sebesar 0, maka berat pada angin tekan juga 0. Ini juga terjadi pada join 2, join 4, join 6, dan join 8. Yang kedua, berat akibat angin hisap pada J1, J10 sama dengan J20 dapat dicari dengan 0,5 dikali panjang batang dikali jarak kuda-kuda dikali WH atau gaya akibat angin hisap, maka akan didapatkan nilai minus 42,454. Dan nilainya akan sama pada join 12, join 14, join 16, dan join 18. Dapat dicari dengan mengalihkan panjang batang A6 ditambah A7 dikali jarak kuda-kuda dikali WT. Mohon maaf sebelumnya, sepertinya ini juga saya salah tulis, harusnya ini adalah WH dikali 0,5, maka akan didapatkan nilai minus 84,907. Tetapi nilainya sama, hanya salah menulis ininya saja. Lalu akibat beban hidup pada J1 sama dengan J20, maka beban hidupnya diasumsikan sebesar 100 kg. Pada J2 sampai J19 juga berat akibat beban hidup diasumsikan sebesar 100 kg. Maka total pembebanan pada kuda-kuda dilanjutkan pada tabel berikut ini, yaitu tadi ada beban akibat sambungan, beban akibat beban hidup, beban akibat beban angin tekan dan angin hisap. Di sini tertera jumlah beban akibat beban mati, dan ini akibat beban hidup dan beban anginnya. Dan ini adalah hasil SAP-nya, hasil perhitungan di SAP. Ini adalah input beban mati pada setiap join-joinnya, yaitu beban mati pada join 1 sama dengan beban mati pada join 11, beban mati pada join 2 sampai join 10 adalah sama. Lalu beban mati pada restrain atau sendi-sendinya, yaitu pada join 12 dan join 20 adalah sama. Dan pada join 13, join 13, join 14, join 15, join 17, join 18, join 19, beban matinya adalah sama. Lalu join 16 dan join 6, beban matinya sebesar 19,485 dan 86,79. Lalu ini adalah input beban hidup. Di setiap joinnya diasumsikan sebesar 100 kg. Lalu beban angin, karena tadi akibat dalam perhitungan akibat beban angin tekan, karena gaya akibat angin tekan adalah 0, maka untuk penginputan beban akibat gaya angin tekan adalah 0. Sehingga hanya terdapat penginputan beban akibat angin hisap. Maka di sini adalah ditampilkan gaya-gaya batang. Gaya-gaya batangnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Untuk batang atas terdapat gaya maksimal pada kombinasi beban 1,2D ditambah 1,6L ditambah 0,8 angin, maka didapatkan maksimal gaya sebesar minus 3.226,19. Lalu pada batang bawah juga didapatkan nilai maksimumnya sebesar 3.156,22, dan pada batang diagonal didapatkan nilai maksimumnya sebesar 1.574,87, dan pada batang vertikalnya didapatkan nilai maksimumnya sebesar 1.970,38. Lalu langkah terakhir dalam pembebanan kuda-kuda adalah mengontrol gaya batang dengan metode titik simpul. Yang pertama kita akan mencari reaksi peletakannya, yaitu RARB-nya dengan jumlah beban hidup tiap simpul dibagi 2. Maka RARB-nya didapatkan sebesar 550 kg. Menghitung gaya batang A1 dan B1 didapatkan dari simpul yang pertama atau join 1. Maka dengan metode titik simpul didapatkan nilai A1 di perhitungan sebesar 162,03, dan di hasil SAP sebesar tadi D1-nya sebesar minus 162,03, dan didapatkan hasil SAP sebesar minus 162,09. Lalu batang atas 1 didapatkan sebesar 415,72 dengan hitungan metode titik simpul, dan nilai SAP sebesar 415,70. Tertera pada tabel hasil SAP di sini untuk A1. Dan untuk D1 sebesar
minus 162,09. Sekian asistensi 2 yang saya paparkan. Mohon maaf jika banyak kesalahan kata atau tulisan. Mohon bimbingannya. Terima kasih.